berbisnis sama persis biasanya. Iya, franchise itu ya waralaba. Bukan partner, beda. Dia kayak cuman jual lisensi aja, Mas. Jadi istilahnya nggak partneran ya. Ya, kalau bukan partner sih, dia cuman beli lisensi, nanti ada juga dibayar kayak misalnya berapa persen. Kalau partneran itu beda. Beda. Kalau partner itu kan kerjasama bisnis, maksudnya dua perusahaan partneran untuk menjalankan sesuatu. Tapi kalau franchise ini satunya istilahnya penjual lisensi, satunya pembeli lisensi gitu. Iya kayak beli nama. Jadi dia menjalankannya harus sesuai sama aturan yang jual lisensi itu tadi. Jadi nggak boleh seenaknya sendiri, tetap harus ada standar yang mereka ikuti. Itu kalau franchise waralaba. Yang go global tadi ya itu Mas, jual apa mengembangkan bisnis ke luar negeri. Itu go global tadi yang kayak globalisasi itu loh. Melebarkan sayap ke luar negeri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana? Yang mau ditanyakan tidak? Prince, Prince, Prince Conscious Consumers. Prince itu pangeran loh Mbak. Pra. Konsumen yang sadar akan harga bukan sih? Di halaman berapa? Iya, oh iya bener. Iya. Jadi maksudnya kan dia karena sadar harga, iya, makanya konsumen menuntut value for money, yaitu produk yang bernilai dengan harga terjangkau. Konsumen menjadi sadar pentingnya harga. Jadi maksudnya konsumen itu sekarang kan sudah pada pinter-pinter. Jadi dia cari yang apa yang dia keluarkan itu harus sepadan sama apa yang dia dapat. Makanya kalau misalnya mbak-mbak cari yang murah, jangan jangan terlalu berharap ingin dapat kualitas yang bagus, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya harga ya ke konsumen bayar harga mahal, otomatis dia akan menuntut udah bayar mahal, kamu harus kasih kualitas yang bagus, kayak gitu. Kayak jadi konsumen sadar harga. Jadi kayak ada istilah pernah dengar tuh harga menentukan kualitas. Jadi misalnya mbak-mbak beli bayar sesuatu yang mahal, otomatis kan ekspektasinya pengen dapat kualitas yang oke. Kalau misalnya sampai dikasih kualitasnya nggak bagus, sudah bayar mahal kan konsumen pasti marah. Kayak gitu. Paham? Kayak value for money itu maksudnya gitu. Jadi uang yang konsumen keluarkan itu mereka pasti mengharapkan kualitas yang bagus. Jadi andai kata kita ngeluarkan nggak yang mahal, yang biasa, jangan terlalu berharap kualitas yang oke. Itu. Mbak Nurul, ada yang mau ditanyakan nggak? Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini berbagai
faktor pendorong sektor jasa, ada kualitas, pengurangan biaya, pelayanan jasa, definisi baru tentang konsumen, peningkatan produktivitas, sama organisasi nirlaba dan publik mencari sumber income baru. Ada yang tahu maksudnya kualitas ini apa? Quality apa maksudnya? Ya, kualitas dari jasa yang harus oke. Jadi kalau kita belajar jasa itu biasanya ada istilah service quality. Jadi kualitas layanan jasa itu seperti apa? Kita harus uh, di sini bukan barang ya, jasa itu layanan. Jadi kalau kita bahas perusahaan jasa itu di sini kualitasnya dari kualitas layanan bukan barang. Jadi kayak walaupun restoran itu kan termasuk jasa toh, walaupun memang ada konkretnya makanannya, tapi sebenarnya yang dilihat di sini tuh jadi kualitas pelayanannya di restoran tersebut kayak gimana. Kayak misalnya kalau kita butuh sesuatu, kita kalau di Indo kan masih banyak pelayan. Kalau di sini kan mungkin lebih banyak self service kan. Kalau di Indo misalnya kita butuh pelayan, minta tolong misalnya mau nambah apa, nambah atau minta butuh apa. Nah, itu gimana caranya si pelayan itu melayani konsumen dengan baik. Itu yang di situ yang dilihat. Jadi di sini kalau kita di perusahaan jasa kita bicara kualitas, berarti kualitas pelayanannya seperti apa. Nah, kayak yang saya bilang tadi, karena jasa itu berhadapan langsung dengan konsumen, makanya jangan sampai kita memberikan kualitas yang nggak bagus. Nanti orang pasti ngomelnya bisa berkali lipat daripada kan kalau bedanya kan karena yang kayak saya tadi bilang berhadapan langsung, andai kata kita ngasih kualitas pelayanan yang nggak baik, kan orangnya langsung ngomel di tempat. Beda kalau kita misalnya beli barang, misalnya kita kita apa apa kita kira beli apa ya? Saya beli baju. Saya beli baju, ternyata bajunya kegores sedikit itu sudah robek. Berarti kan kualitas kainnya nggak baik ya toh. Nah itu kan istilahnya konsumen tuh ngomelnya apa? Nggak kecewanya kan setelah nanti di luar, setelah dia pakai di luar. Nah tapi kalau jasa, andai kata misalnya ngasih apa? Misalnya nginep di hotelnya kotor atau apa, nah dia kan langsung di situ bisa dikomplain langsung pada saat itu juga. Kok bisa-bisanya misalnya hotel hotel tempat orang nginep kan harusnya yang nyaman, yang bersih, yang rapi, tapi ternyata kotor, nak karuan, lagi ada binatang kecil-kecilnya atau apa. Nah konsumen kan kecewanya istilahnya 2 kali lipat ya toh. Makanya di situ kualitas pelayanan ini harus sangat sangat penting, harus dijaga sama si penjual jasa. Terus habis itu pengurangan biaya atau cost control. Jadi nggak hanya di jasa sih sebenarnya kalau untuk cost control ini pengurangan biaya kan kalau di perusahaan yang menjual produk kan juga sebisa mungkin mengurangi biaya produksi ya kan. Di sini juga gimana cara kita mengurangi biaya